Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, para peserta bimbingan belajar bahasa Arab dan ABS, rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kita kenikmatan menuntut ilmu, kesempatan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kenikmatan ini dan mudah-mudahan Allah menambah kenikmatan ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ad-darsut tasi asyara, pelajaran yang ke-19 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang pertama. Jadi kita akan mulai belajar pelajaran yang ke-19. Nah, sebelum kita bahas kitab Durusul Lughahnya, mari kita melihat terlebih dahulu buku materi kita, buku panduan kita, yaitu buku belajar Nahwu Sharaf sedikit demi sedikit, karena di buku inilah berisi penjelasan inti nahwu yang ada di kitab Durusul Lughah. Nah, kita buka ya. Nah, kita lihat pelajaran ke-19. Pelajaran ke-19. Pada pelajaran ke-19, pada pelajaran 19 ini kita mulai belajar tentang bilangan. Jadi kita mulai belajar tentang bilangan. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu istilah bilangan dan yang dibilang dalam bahasa Arab. Bilangan dalam istilah nahwu disebut al-adad. Al-adad. Di bilangan dalam istilah nahwu disebut al-adad. Kemudian yang dibilang disebut al-ma'dud. Yang dibilang disebut apa? Al-ma'dud. Jadi bilangan itu istilahnya al-adad. Terus yang dibilang adalah al-ma'dud. Jadi ada adad dan ada ma'dud. Nah, kemudian mari kita lihat sekarang kita bicarakan bilangan 1 dan 2. Bilangan 1 dan 2. Kita fokus sekarang ke bilangan 1 dan 2. Nah, untuk bilangan 1 dan 2, perhatikan, untuk bilangan 1 dan 2, apa? Untuk bilangan 1 dan 2, maka kaidahnya
aturannya adalah antara bilangan dan yang dibilang harus sama jenisnya. Ingat, antara bilangan dan yang dibilang harus sama jenisnya. Di antara bilangan atau al-adad dan yang dibilang atau al-ma'dud, jenisnya harus sama. Itu sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannas. Sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannas. Perhatikan di sini, kita lihat ya. Kita lihat contohnya yang ada di kitab ya. Kita lihat. Kitabun wahidun. Kitab wahidun. Kitabun wahidun. Sama-sama mudzakkar. Sayaratun wahidatun. Sama-sama muannas. Kitabanisnani. Sama-sama mudzakkar. Sayaratanisnatani. Sama-sama muannas. Jadi ingat, untuk bilangan 1 dan 2, antara bilangan al-adad dan yang dibilang ma'dud harus sama jenisnya. Sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannas. Kemudian ada yang perlu kita ingat berikutnya. Apa itu? Kita lihat. Kita lihat ya. Pola dalam penulisan. Pola dalam penulisan. Isim yang dibilang dahulu kemudian baru bilangan. Ini untuk bilangan apa? 1 dan 2. Jadi yang dibilang dulu baru kemudian bilangannya. Contoh, kitabun wahidun. Kitabanis nani. Kan yang dibilang dulu atau al-ma'dud dulu baru bilangan atau al-adad. Ma'dud dahulu kemudian baru adad. Nah, ini untuk bilangan 1 dan 2. Sekarang kita berbicara bilangan 3 sampai 10. Bilangan 3 sampai 10. Untuk bilangan 3 sampai 10, kaidahnya adalah, perhatikan, untuk bilangan 3 sampai 10, untuk bilangan 3 sampai 10, kaidahnya adalah, atau aturannya adalah, pertama, apa itu? Antara adad dan ma'dud tidak sama jenisnya. Antara adad dan ma'dud tidak sama jenisnya. Ingat, untuk bilangan 3 sampai 10, kaidahnya adalah antara adad atau bilangan dan ma'dud yang dibilang tidak sama jenisnya. Jenisnya berbeda. Sehingga apabila ma'dudnya muannas, maka adadnya mudzakkar. Dan jika ma'dudnya mudzakkar, maka adadnya muannas. Jadi kalau kita istilahkan, apabila yang dibilang itu muannas, maka bilangannya mudzakkar. Dan apabila yang dibilang mudzakkar, maka adadnya muannas. Kemudian, poin kedua, harus kita cermati bersama. Apa poin kedua? Ma'dud selalu dalam bentuk jamak dan sebagai mudhafun ilaih. Ma'dudnya selalu jamak dan sebagai mudhafun ilaih. Jamak dan mudhafun ilaih itu ma'dud atau yang dibilang. Kita lihat contoh. Kita lihat contohnya ya. Biar jelas, dilihat contohnya. Apa contohnya? Siapa bisa memberikan contoh? 6. Contohnya,
yang di kitab salah satu rijalin. Salah satu rijalin. 3 laki-laki. Mana bilangannya? Salah satu. Salah satu bilangan atau al-adad. Mana yang dibilang? Rijalin. Rijalin yang dibilang atau ma'dud. Perhatikan, di sini jenisnya berbeda. Salah satu muannas, rijal, mudzakkar. Jadi antara bilangan dan yang dibilang jenisnya berbeda. Kemudian ma'dudnya yang dibilang dia bentuknya jamak. Rijalin jamak. Rijalin jamak. Kemudian dia sebagai mudhafun ilaih, makanya di kasra, Nah. Kemudian contoh lagi. Salasu nisa'in. Salasu nisa'in. Salasu nisa'in, 3 perempuan. Salasu adalah bilangan atau al-adad, nisa'in ma'dud. Nisa'in ma'dud. Lihat jenisnya berlawanan. Gimana perlawanannya? Salasu mudzakkar, nisa'in muannas. Kemudian ma'dudnya bentuknya jamak dan sebagai mudhafun ilaih sehingga di kasra. Nah. Kemudian ada yang perlu kita perhatikan ya ikhwan, perhatikan baik-baik ini. Perhatikan baik-baik catatan di bawah. Bagaimana bacaannya? Ketahuilah bahwa isim yang jatuh setelah bilangan sebagai tamyiz. Isim yang jatuh setelah bilangan maka sebagai tamyiz. Berarti nisa'in ini tamyiz dan mudhafun ilaih. Rijalin tamyiz dan mudhafun ilaih. Salah satu rijalin. Rijalin ini sebagai tamyiz, kedudukannya mudhafun ilaih. Salah satu nisa'in. Nisa'in ini tamyiz, kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. 6. Ya ikhwan dan akhwat, mudah-mudahan bisa difahami. Singkat saja ya. Singkat saja materi pelajaran ke-19. Nah, kita lihat ke kitab Durusul Lughahnya. Kita buka kitab Durusul Lughahnya di halaman 105. Ad-Darsu Tasi' Asyara, pelajaran yang ke-19. Ada hiwar, ada percakapan antara al-mudir dan al-mudaris. Antara al-mudir dan al-mudaris. Mari kita baca terlebih dahulu. Nah. Al-mudiru. Kam taliban. Jadidan. Fi faslika ya syekhu. Al-mudarisu. Fihi asyratu tullabin jududin. Al-mudiru. Min aina hum? Akulluhum min baladin wahidin? Al-mudarisu. La. Hum min biladin mukhtalifatin. Minhum salasatu tullabin minal Filipin. Wa arba'atu tullabin minal Yabani. Wa talibani minas Sini. Wa talibun wahidun min Malaysia. Al-mudiru. Afi faslika tullabun min Amrika. Al-mudarisu. Naam, fihi sab'atu tullabin min Amrika. Al-mudiru. Ahum jududun. Al-mudarisu. La, hum kudama. Al-mudiru. Kam taliban. Kam taliban
fihi min uruba al-mudarrisu fihi khamsatu tullabin min Ingkaltara wa samaniyatu tullabin min Almania wa sittatu tullabin min Faransa wa tis'atu tullabin min al-Yunani. Al-mudiru sukron ya syekhu. Nam ya ikhwan wa akhwat, mari kita kaji bersama-sama ya dari awal. Al-mudiru kam taliban jadidan fi faslika ya syekhu. Berapa siswa yang baru di kelasmu ya syekh? Kam, ini isim istifham lil adad, menanyakan jumlah. Sebagai apa kedudukannya? Maka jawabannya dia sebagai mudhaf, sebagai apa? Mubtada. Dia sebagai mubtada. Kamnya mubtada. Jadi bilangannya sebagai mubtada. Taliban, kenapa di fathah tanwin? Karena dia tamyiz jatuh setelah kam. Itu harus apa? Nakirah, tidak didoli alif lam, di fathah tanwin. Jadidan sebagai apa jadidan? Sangat jelas ya. Jadidan sebagai nat. Berapa siswa yang baru? Mana khobarnya? Khobarnya adalah fi fasli. Fi fasli. Khobar sibuhul jumlah. Kanya mudhafun ilaih. Dhamir muttasil sebagai mudhafun ilaih. Ya harfu nida syekhu munada. Nah, berapa siswa yang baru di kelasmu? Al-mudaris menjawab, fihi asyratu tullabin jududin. Di dalamnya ada 10 siswa yang baru. Nah, perhatikan fihi adalah sibul jumlah. Gabungan antara huruf jarfi dan domir. Dia di depan umumnya adalah sebagai khobar. Jika memang kalimatnya jumlah ismiyah. Nah, asratu berarti sebagai mubtada. Di dalamnya ada 10 siswa-siswa yang baru. Nah, tulabin ini tamyiz, dia mudhafun ilaih. Jududin nat. Jududin nat. Perhatikan baik-baik, asratu al-adad atau bilangan. Jenisnya mudzakkar. Jenisnya mudzakkar. Maka ma'dud atau yang dibilang afan. Asratu bukan mudzakkar ya, afan salah. Asratu adalah mu'annas. Asratu adalah mu'annas, bukan mudzakkar karena data marfuthah. Baru tulabinnya yang mudzakkar. Jadi di sini bilangannya mu'annas, terus yang dibilang mudzakkar. Jadi harus seperti itu. Antara bilangan dan yang dibilang jenisnya berlawanan. Apabila bilangannya mu'annas, contohnya asyratu, maka yang dibilang harus mudzakkar. Contohnya tulab. Kemudian yang dibilang harus jamak. Tulab kan jamak dari talibun. Dan dia sebagai mudhafun ilaih. Dia sebagai penjelas, tamyiz, dan kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Nah, jududin hinat. Jududin jamak dari jadidun. Jamak dari jadidun. Lihat. Jududin jamak. Natnya jamak, maka man'ud juga jamak. Kemudian jududin mudzakkar, man'ud juga mudzakkar. Ketika man'udnya di kasrah tanwin, maka natnya ikut di kasrah tanwin. Nah, gimana ya ikhwan? Faham? Insyaallah faham ya. Nah, kemudian al-mudiru. Min ainahum? Dari mana mereka? Nah, min aina ini gabungan dari min dan aina membentuk sibul jumlah. Jika jumlah ismiyah, maka sibul jumlah di depan
umumnya sebagai khobar. Humnya, dhamirnya sebagai apa? Mubtada. Di dhamir munfasil sebagai mubtada. Min aina hum, dari mana mereka? A adalah huruf istifham. Kullu sini sebagai mubtada. Mubtada dan mudhaf, hum mudhafun ilaih. Min baladin khobar sul jumlah. Wahidin nat. Aqullu min baladin wahidin, apakah mereka dari satu negara? Perhatikan, bilangan satu, untuk bilangan satu, antara yang dibilang dan bilangannya jenisnya harus sama. Ini sama-sama muzakkar. Terus bilangan letaknya di belakang, yang dibilang di depan. Untuk 1 dan 2, 6. Kemudian al-mudarrisu, tidak. Min biladin mukhtalifatin. Mereka dari negara-negara yang berbeda. Mubtada, dhamir ya munfasil di awal kalimat mubtada, khobarnya min bilad. Khobar sibul jumlah. Mukhtalifatin sebagai apa? Maka kita jawab mukhtalifatin sebagai na'at. Mana manhutnya? Biladin. Bukankah biladin jamak? Nam biladin jamak. Tapi dia jamak taksir, tidak berakal, maka man'utnya mufrad mu'anas. Man'utnya mufrad mu'anas. 6. Minhum salah satu tulabin minal Filipini. Minhum diantara mereka ada 3 siswa-siswa dari Filipina. Maka minhum ini sebagai sebagai khobar berupa sibul jumlah. Jadi kalau ada kalimat-kalimat ismiyah, jumlah ismiyah, didahului sibul jumlah, maka umumnya sibul jumlah sebagai khobarnya. Ya salah satu sebagai mubtada'nya. Mubtada dan dia mudhaf, tulabin mudhafun ilaih. Perhatikan salah satu bilangannya mu'anas, maka yang dibilang atau ma'dudnya mudzakkar. Ma'dud harus jamak dan dia sebagai mudhafun ilaih, maka di kasrah. Salah satu tulabin. Min Filipini, ini jar dan majrur. Di antara mereka ada 3 siswa dari Filipina. Wa arba'atu tulabin minal Yabani, dan 4 siswa dari Jepang. Ingat, arba'atu bilangannya adatnya muannas, maka yang dibilang ma'dudnya mudzakkar dan bentuknya jamak. Wa talibani minasini, dan 2 siswa dari Cina. Wa talibun wahidun min Malaysia, dan 1 siswa dari Malaysia. Kalau satu ya, 1 talibun wahidun, 1 siswa. Jadi bilangannya di belakang, yang dibilang di depan. Jenisnya harus sama. Ini mudzakkar di sini. Nah, kemudian al-mudir bertanya, afi faslika tulabun min inkal taro? Huruf istifham. Fi fasli ini khobar sibul jumlah. Karena ini jumlah ismiyah, bisa dipastikan sibul jumlah di depan sebagai khobarnya. Tanya dhamir muttasil sebagai mudhafun ilaih, tulabunnya sebagai mubtada yang diakhirkan. Min Amerika, jar dan majrur. Amerika termasuk isim apa? Isim maqsur. Maka walaupun didahului huruf jar, huruf terakhir tetap tidak berharokat, karena huruf terakhir adalah huruf alif. Nah, al-mudarrisu menjawab, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ya, di dalamnya ada 7 siswa dari Amerika. Nam fihi khobar sul jumlah, sab'atu mubtada mudhaf, tullabin mudhafun ilaih. Perhatikan sab'atu bilangannya muannas, maka yang dibilang mudzakkar tullabin. Terus yang dibilang jamak dan dia sebagai mudhafun ilaih, maka di kasrah. Nah. Al-mudiru ahum tududun, apakah mereka baru-baru? Hum mubtada,
Jududun khobar. Jududun jamak dari jadidun. Al-mudarrisu la hum kudama. Tidak, mereka lama-lama. Hum mubtada, kudama khobar. Al-mudiru kam taliban fihi min Uruba. Berapa siswa di dalamnya dari Eropa? Ini kam jelas mubtada, taliban tamyiz, fihi sebagai khobar sibuhul jumlah min huruf jar Uruba isim yang jatuh sama huruf jar atau isim majrur. Al-mudarrisu menjawab, fihi khamsatu tullabin min Ingkaltara. Di dalamnya ada 5 siswa dari Inggris. Fi khobar sul jumlah, khamsatu mubtada dan mudhaf, tullabin mudhafun ilaih. Perhatikan khamsatu bilangannya muannas, maka yang dibilang mudzakar tullabin gitu ya. Kemudian wasamaniyatu tullabin min Almania, dan 8 siswa dari Jerman. Lihat, samaniyatu muannas, maka tullabin mudzakar. Kemudian wasittatu tullabin min Faransa, dan 6 siswa dari Perancis. Lihat, sittatu muannas, maka tullabin mudzakar. Wa tis'atu tullabin minal Yunani, dan 9 siswa dari Yunani. Tis'atu muannas, maka tullabinnya mudzakar. Al-mudiru syukran ya syekhu. Terima kasih wahai syekh. Nah. Kemudian perhatikan ya ikhwan dan akhwat. Lihat latihan pertama. Lihat. Salah satu tullabin. Arba'atu tullabin. Khamsatu tullabin. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin. Samaniyatu tullabin. Tis'atu tullabin. Asyratu tullabin. Untuk bilangan 3 sampai 10. Ketika bilangannya muannas, salah satu, arba'atu, khamsatu, sittatu, sab'atu, samaniyatu, tis'atu, asyratu, maka yang dibilangmu mudzakar. Tullabin, 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 tullabin. Kemudian yang dibilang harus jamak dan dia sebagai mudhafun ilaih, maka huruf terakhirnya di kasroh. Ya ikhwan dan akhwat, mudah-mudahan bisa difahami ya, mudah-mudahan bisa difahami yang singkat ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.